Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Dian Maud Fari selaku ketua dari kelompok 3. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan Kesultanan Goa Makassar. Nah, sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Saya Rizky Amripai sebagai anggota. yang kedua, Saya Kiranya Tirta sebagai anggota. yang ketiga. Saya Tira Aulia sebagai anggota. Nah, sebelum lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, saya akan menjelaskan latar belakang Kesultanan Gotalo. Kesultanan Gotalo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Kesultanan Gotalo memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC lain di Maluku Selatan. Selain itu, Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di pesisir pantai. Nah, pesisir pantai itu disebut di Somba Opu atau pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Somba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Gorontalo serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. VOC berawal ingin mencari rempah-rempah atau the voyage, membangun markas di Gorontalo dikarenakan kebebasan orang-orang asing dibolehkan untuk membangun markas di Goa karena Somba Opu dimiliki bersama dan anti monopoli atau the factory. Karena letaknya yang sangat strategis dan adanya anti monopoli, akhirnya VOC memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan dan memblokade kapal di daerah timur atau territorial occupation untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena. Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya, sedangkan di sisi lain VOC menggunakan politik divide and empire dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Oke, dari saya sekian saja untuk latar belakangnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Jadi perlawanan pertama peristiwa tahun 1660 pada tanggal 12 Juni 1660 terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan meriam dari Benteng Panakukang. Dalam waktu 2 hari Belanda berhasil menduduki Benteng Panakukang. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam dan berhasil mengambil alih benteng tersebut melalui sebuah perjanjian yang sebenarnya sangat merugikan pihak kerajaan Goa. Akhirnya Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karaeng Karundrung yang terkenal sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan VOC memutuskan untuk tidak menuruti isi perjanjian itu. Karena situasi terus memanas, akhirnya pertempuran antara VOC dan kerajaan Goa kembali pecah. Situasi diperparah setelah Arung Palaka pergi ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi VOC. Belanda melancarkan beberapa serangan kepada kerajaan Goa. Usai menerima sejumlah serangan, Sultan Hasanuddin pun bertekad untuk melakukan serangan balasan. Pasukan VOC dengan perlengkapan dan persenjataannya lebih unggul mampu bertahan dari serangan kerajaan Goa. Meskipun demikian, serangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin tetap membuahkan hasil. 9 orang tentara Belanda tewas dalam pertempuran itu dan dimakamkan di dekat Benteng Panakukang. Nah, pada peristiwa Dewalkis tahun 1662, pada 1662, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah sebuah kapal VOC yang bernama Dewalkis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kapal itu dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas pada sebuah tanah kosong di tepi laut Samba Opu. Dalam perlawanan tersebut, armada Kesultanan Goa berhasil menyita 16 buah meriam dari kapal tersebut. Belanda lalu menuntut agar meriam itu dikembalikan. Tetapi Sultan Hasanuddin menolaknya dengan alasan kapal itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. Nah, untuk perlawanan ketiga itu adalah peristiwa Delawin. Pada suatu malam tanggal 24 Desember 1664, kapal VOC dengan nama Delawin memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal tersebut ternyata membawa Arung Palaka dan beberapa orang dari hutan ke Batavia. Nah, kapal tersebut dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas di Pulau Daeng-Daengan di sebelah selatan Benteng Panakukang. Lalu sebanyak 40 orang dari total seluruh anak buah kapal Belanda mati. Nah, matinya itu disebabkan oleh tenggelam. Sementara itu ada 162 orang lainnya yang masih hidup. Nah, yang masih hidup ini ditawan dan dibawa ke Samba Opu. Lalu VOC pun menuduh bahwa Sultan Hasanuddin merebut sebuah peti yang berisi uang perak sebanyak 1.425 ringgit Belanda yang ada berada dalam kapal tersebut. VOC juga berulang kali menuntut dan meminta uang itu dikembalikan. Namun Sultan Hasanuddin menolaknya dan mengatakan bahwa semua barang sitaan yang berasal dari musuh adalah hak milik Kesultanan Goa. Selain itu, kapal VOC juga ditahan karena melanggar perairan Kesultanan Goa. Akhirnya, VOC pun mengirim Kolonel Leviev dengan 14 orang anak buahnya untuk memeriksa keadaan kapal. Kedatangan VOC itu juga tanpa izin dan tanpa pengetahuan Sultan Hasanuddin. Nah, setibanya di sana, pasukan VOC langsung dikepung oleh pasukan Kesultanan Goa yang kemudian memerintahkan pasukan VOC untuk menyerah. Pasukan VOC yang saat itu menolak menyebabkan pertempuran sengit yang mengakibatkan menewaskan seluruh pasukan VOC pada saat itu.
Jadi ini adalah perlawanan keempat, yaitu perlawanan terhadap Belanda di Buton pada tahun 1655. Tepatnya di bulan April, armada Goa yang dipimpin langsung Sultan Hasanuddin menyerang orang-orang Belanda yang telah menduduki kerajaan Buton. Saat itu Belanda mencoba menghasut Sultan Buton untuk mempertahankan wilayah dan serta berjanji akan membantu semaksimal mungkin. Namun, berkat serangan yang sangat hebat, mereka berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Setelah kerajaan Goa berhasil meruntuhkan perlawanan Belanda di Buton, Sultan Hasanuddin bersama para pasukannya pun meninggalkan perairan Buton, lalu kembali ke Goa. Lalu untuk perlawanan yang kelima yaitu melawan Laksamana Spelman dalam Perang Makassar. Dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669, Sultan Hasanuddin bersama masyarakat Makassar melakukan perlawanan terhadap pasukan VOC yang dipimpin oleh Laksamana Spelman. Lalu dikutip juga dari Jurnal Win Alawi Makassar yang berjudul Kondisi Sosial Politik Pasca Perjanjian Bungaya tahun 1667. Perang tersebut terjadi karena VOC yang berambisi ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Meskipun berlangsung cukup singkat, perang yang terjadi saat itu benar-benar menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Makassar, khususnya rakyat kerajaan Goa. Melihat penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, Sultan Hasanuddin yang saat itu merupakan Raja Goa, memutuskan untuk berdamai dengan Belanda. Keputusan berdamai dengan Belanda tersebut bertujuan agar penderitaan rakyatnya segera berakhir. Nah, pada tanggal 18 November 1667, sebuah perjanjian perdamaian antara kerajaan Goa dan VOC Belanda ditandatangani di sebuah desa selatan kota Makassar, yang kini dikenal dengan Perjanjian Bungaya. Nah, Perjanjian Bungaya ini bertujuan untuk mengakhiri perang Makassar yang telah memakan banyak korban jiwa dan materi. Namun, setelah penandatanganan Perjanjian Bungaya, perang Makassar ternyata tidak benar-benar berakhir. Ada beberapa kelompok yang tidak mengakui Perjanjian Bungaya akhirnya bertekad untuk terus melawan VOC Belanda. Perang antara VOC dan kerajaan Goa pun kembali berlanjut. Perlawanan itu dipelopori oleh Karaeng Kanrondro yang sejak awal membenci VOC. Dia terus-menerus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada tanggal 12 April 1668, perang antara VOC dengan yang dipimpin oleh Laksamana Spelman dan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin untuk kesekian kalinya kembali pecah. Bahkan perang yang terjadi saat itu lebih besar dari perang sebelumnya. Kemudian Laksamana Spelman dalam suatu kesempatan ternyata menyurati pimpinan VOC di Batavia. Dia meminta agar pimpinan VOC segera mengirimkan bala bantuan agar VOC dapat memberikan pukulan terakhir terhadap kerajaan Goa dan menjamin perdamaian mutlak. Lalu pada bulan April 1669, pasukan Belanda melakukan serangan kepada warga Makassar. Serangan itu dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Penyerangan yang dilakukan Belanda saat itu ternyata mendekati ke benteng Sumba Opu, sehingga membuat suasana peperangan semakin sengit. Lalu, pada tanggal 24 Juni tahun 1669, Belanda akhirnya menaklukkan benteng utama dan benteng kerajaan Goa. Benteng Sumba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Jadi teman-teman, akhir perlawanannya itu Kesultanan Goa Talo kalah. Nah, atas kekalahan ini Sultan Goa menandatangani suatu perjanjian Bungaya yang sangat merugikan karena harus melepas Buton, Manado, dan Kepulauan Maluku. Tetapi pada tanggal 19 Juni 1667, Belanda di bawah pimpinan Spelman melakukan penyerangan ke benteng Goa di Samba Opu, dan tembakan dilepaskan dari Samba Opu ke kapal Spelman. Tembakan sengit terdengar sepanjang hari. Spelman mengambil taktik yaitu berlayar ke selatan dan merampok kampung sepanjang pantai untuk menyibukkan kerajaan Goa terus-menerus, dibantu oleh Arupalaka yang membawa 6.000 prajurit Belanda. Akhirnya dapat mengalahkan pos-pos kerajaan Goa dan berhasil merebut kerajaan Goa. Nah, pada mulanya Sultan menolak, tetapi Spelman selalu mendesak Sultan, dan Sultan pun mengingat korban yang diakibatkan oleh perang, maka akhirnya bersedia berunding pada tanggal 18 November 1667. Tercapailah perjanjian perdamaian yang disebut Perjanjian Bungaya. Meskipun perjanjian Bungaya telah ditandatangani tanggal 18 November 1667 oleh kedua belah pihak, tetapi Goa sangat tertekan dan mengajukan protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Goa merasa dirugikan karenanya banyak orang Makassar meninggalkan Goa dan pergi mengembara. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari perlawanan Kesultanan Goa Makassar. Nah, kami akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rizky saya yang berlangsung 2 tahun. Oh, gini. Bye bye. Bye bye.